Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 108. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Oke, di chapter 108 ini berjudul Gears atau Roda Gigi. Di awal chapter, kita diperlihatkan kegembiraan tim Lycons karena John mampu memukul home run lemparan dari Kawanaka yang menghasilkan 3 angka. Tapi di saat semua orang bersenang-senang itu, ada satu orang yang sangat murung. Ya, dia adalah Genzo. Dia sangat terpuruk karena dari ketiga pemain lapis 2 yang diambil Tokuchi untuk bermain di Liga Utama, hanya dia yang tidak berguna. Genzo pun bergumam dalam hatinya. Ada apa ini? Kurai dan Genzo, mereka berdua menunjukkan permainan yang bagus. Dan tiba-tiba langsung keluar dari jajaran orang buangan. Dan satu-satunya pemain yang buruk di sini hanyalah tinggal aku. Lalu di tengah lapangan terlihat Kojima sedang memukul lemparan dan pukulannya itu sangat kuat. Dia pun berlari langsung melewati base dan dia pun sampai ke home. Pukulan Kojima itu pun membuat runner yang ada di base juga kembali ke home. Hari ini Kojima membuat 3 pukulan yang luar biasa. Setelah itu Kojima kembali ke bangku cadangan dan dia diam-diam memperhatikan Genzo yang sedang menunduk murung itu. Lalu Genzo yang sedang murung itu pun terfikirkan sesuatu. Alasan kenapa kita bertiga ditarik ke Liga Utama adalah karena pengaruh Tokuchi yang merekomendasikan kita. Kemudian Kurai dan John, mereka berdua menunjukkan permainan yang luar biasa karena Tokuchi bisa membangkitkan kekuatan mereka. Jadi itu berarti Tokuchi pasti menyimpan kunci untuk membangkitkan kekuatanku yang terpendam. Lalu terlihat Kurai dan John menemui Tokuchi yang sedang membuang hajat di kamar mandi. Mereka pun berterima kasih kepada Tokuchi. Tapi Tokuchi hanya berkata, "Untuk apa kalian berterima kasih?" Kurai pun langsung menjawab, "Terima kasih karena berkatmu kami bisa menunjukkan permainan yang hebat." "Ya, aku tidak melakukan apapun," jawab Tokuchi. Setelah itu Tokuchi pun keluar dari kamar mandi dan menyuruh mereka untuk berhenti mengikutinya. Lalu tiba-tiba muncullah Genzo dan dia berkata seolah-olah sedang memuji-muji Tokuchi. "Hei Tokuchi, seperti yang aku harapkan darimu, kamu adalah pitcher yang lebih hebat daripada pitcher lainnya. Kau adalah pelatih yang sangat hebat juga. Kau adalah satu-satunya pemain yang dapat melihat kemampuan Kurai dan John, pemimpin dari tim ini yang mempunyai penglihatan tajam terhadap kemampuan pemain. Dan sekarang dari 3 orang yang kau panggil, Kurai dan John menunjukkan hasil yang bagus. Tapi kau tahu, aku belum menunjukkan hasil apapun." Tokuchi pun hanya melihatnya dan dia berkata, "Hei, apa yang kau katakan sih?" Genzo pun melanjutkan perkataannya, "Hah, kau ini sangat sulit untuk dimengerti ya Tokuchi. Meskipun kau sudah tahu apa yang ingin aku coba katakan, ya, aku ingin kau melatihku untuk membangkitkan kekuatan tersembunyiku." Tokuchi pun hanya bersikap acuh dan dia berkata, "Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku itu yakin dengan kemampuan mereka berdua. Dan untuk membangkitkan kemampuan mereka, aku hanya butuh usaha yang sedikit. Tapi aku tidak pernah menunjukkan apa kemampuan mereka yang sesungguhnya." Genzo pun hanya terkejut mendengar hal itu. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya, "Apakah kau mengerti? Itu artinya kau harus melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, Tokuchi langsung pergi begitu saja. Lalu Genzo pun hanya memanggil-manggil Tokuchi untuk tidak pergi. Sampai-sampai Genzo memohon kepada Tokuchi untuk memberitahunya cara untuk membangkitkan kemampuannya. Tiba-tiba saja Kojima datang di hadapan Genzo yang sedang memohon-mohon terhadap Tokuchi itu. Dia pun berkata kepada Genzo, "Hei Genzo, itu cukup, sudahlah." Genzo pun langsung berkata kepada Kojima, "Hei Kojima, kau datang di waktu yang tepat. Tolong katakan juga padanya. Tokuchi tidak mau memberitahuku kemampuan apa yang masih terkunci dalam diriku ini dan cara untuk membangkitkannya."
Dia hanya memberitahu Kurai dan John tentang kemampuan mereka. Itu sangat tidak adil, bukan? Kojima yang mendengar rengekan Genzo itu pun mulai kesal, dan Kojima pun langsung memukul Genzo dengan pukulan yang cukup kuat. Genzo pun kaget karena tidak tahu apa salahnya. Lalu Kojima berkata, "Hei Genzo, sejak kapan kau menjadi orang yang bodoh? Dulu kau berdiri begitu tinggi, hasrat membara untuk memberontak, bekerja keras lebih dari siapapun, dan punya kebanggaan yang tinggi. Dan masalah yang kau hadapi adalah kau tidak pernah membiarkan orang lain membantumu." Lalu setelah mendengarkan perkataan Kojima itu, Tokuchi pun angkat suara. "Hei, sebenarnya aku ingin diam saja, tapi sekarang ini terlihat seperti kita butuh memberitahunya. Ini adalah kebenaran tentang promosi kalian ke Liga Utama. Kalian bertiga harusnya sudah dijual sekarang, tapi kalian dipromosikan ke Liga Utama sebagai gantinya. Dan sekarang, seperti yang kau duga, aku meyakinkan pemilik klub untuk merekrut kalian. Aku percaya kalau kesuksesan kalian akan datang bahkan di Liga Utama. Aku tahu apa kemampuan tersembunyi kalian, dan aku mempunyai rencana bagaimana mengeluarkan itu. Tapi jumlah orang yang aku rekomendasikan untuk dipromosi hanya 2 orang, yaitu Kurai dan John." Genzo yang mendengar hal itu sangat terkejut. Tokuchi pun melanjutkan perkataannya, "Aku tidak merasakan kemampuan apapun darimu, jadi aku berencana untuk meninggalkanmu." Genzo yang terkejut itu pun berkata kepada Tokuchi, "Berhenti bercanda Tokuchi, aku benar-benar serius." Lalu Tokuchi pun berkata, "Bahkan sekarang pun aku masih berpikir seharusnya aku tidak membawamu ke Liga Utama. Tapi ada seseorang yang memohon kepadaku untuk melakukan hal itu. Aku sebenarnya tidak mau, tapi aku melakukannya. Seseorang itu adalah Kojima." Genzo pun bertanya-tanya, kenapa Kojima memilihku. Lalu panel beralih ke beberapa hari yang lalu, hari di mana Kojima berbicara kepada Tokuchi di lapangan. "Tokuchi, jika Kurai dan John akan dipromosikan, tolong rekomendasikan juga Genzo untuk dipromosi. Aku tahu umur Genzo saat ini tidaklah umur produktif, dan itu sulit untuk dikatakan kalau dia mempunyai kemampuan. Tapi ada waktu di mana dia mempunyai cahaya di matanya. Dia menjadi pemukul ke-8 untuk tim yang lemah ini, tapi dia mempunyai semangat dan haus akan kesuksesan. Dengan attitude yang sangat baik dan usaha yang luar biasa, dia menjadi pemain reguler pada tahun keduanya. Dan dia adalah orang yang selalu berkata kepada aku sebuah kata dengan sangat serius. Ya, dia ingin membuat Lycons menjadi nomor 1 di Jepang sebelum dirinya pensiun. Aku sangat senang mendengarkan hal itu, bahkan jika itu adalah sebuah impian yang memalukan." Tapi 2 tahun kemudian, dirinya mengalami cedera saat latihan, dan dia mengalami penurunan dalam dirinya. Setelah itu, dia digantikan di tim reguler. Dia tidak bisa bermain baseball lagi. Dia jatuh dalam alkohol dan perjudian. Hidupnya benar-benar hancur. Tapi aku tidak berpikir Genzo akan berakhir seperti ini. Roda giginya itu hanya berkarat. Hanya itu, asalkan roda giginya itu kembali, jika kau memberinya kesempatan, dia pasti akan dibangkitkan kembali. Tolong, jangan tinggalkan Genzo sendiri, Tokuchi." Genzo yang mendengarkan cerita itu hanya merasa dirinya adalah yang terburuk. Lalu Tokuchi berkata, "Hei, optimislah. Kau pikir kau dipanggil karena memiliki sebuah kemampuan. Selain itu, di samping ketidakmampuanmu, kau bahkan tidak mengetahui siapa orang yang memberimu kesempatan." Genzo pun langsung menatap Kojima yang sedang menunduk itu. Lalu di atas rasa bersalahnya itu, Genzo langsung berlutut kepada Kojima untuk meminta maaf. Genzo yang sambil berlutut itu berkata, "Aku memalukan, aku menyedihkan, maafkan aku Kojima." Kojima yang melihat itu menyuruh Genzo untuk membuka matanya. Setelah itu Genzo pun langsung berteriak,
Aku akan mengubah jalanku. Aku tidak akan pernah lupa rasa syukur ini, Kojima, dan tidak akan pernah membuatmu menyesal. Berikutnya, aku akan berlatih sampai aku gila atau sampai aku mati. Tokuchi yang mendengarkan perkataan Genzo itu pun berkata, "Huhuhu, kau sangat lembek, kau benar-benar lembek, Genzo. Bagus untuk mendengar. Aku akan membuka mataku, tapi aku akan mengubah jalanku. Aku akan bekerja lebih keras." Kenyataannya, dua kalimat yang kau katakan itu tidak akan mengubah apapun. Dan sebenarnya, sebelum pertandingan, aku membuat suatu kesepakatan dengan pelatih dan pemilik klub. Itu adalah jika Genzo, Korei, dan John tidak menunjukkan permainan yang bagus, aku akan mengembalikan mereka ke tim lapis 2. Genzo yang mendengar itu pun hanya kaget dan panik. Tokuchi melanjutkan perkataannya, "Ini adalah kesempatan yang spesial. Kau mendapatkan promosi. Lalu jika kau diturunkan kembali, kau tidak akan mendapatkan kesempatan lainnya. Dengan kata lain, dalam kenyataannya kau akan dipecat." Kojima yang mendengar perkataan pedas Tokuchi itu berkata, "Hei Tokuchi, bahkan jika kau berkata seperti itu..." Belum selesai Kojima berbicara, Tokuchi langsung menimpalinya. "Ya benar, pertandingan sekarang sudah mau selesai. 2 outs lagi, kesempatan menyerang Lycon sudah selesai. Tapi sekarang adalah giliran pemukul kelima. Jika pemukul kelima dan keenam mendapatkan out berturut-turut, tidak akan ada lagi kesempatan untuk pemukul ketujuh sepertimu, Genzo. Hei kau, ini akan menjadi kacau kan? Yang berjuang untuk hidup malah memperpendek umurnya. Kata-kata seperti 'aku akan melakukan itu' atau 'maafkan aku' atau 'aku akan bekerja lebih keras dari sebelumnya', itu terjadi karena kau mengatakan sesuatu dengan lembek. Kau akan ditinggalkan mulai sekarang. Sebelum kau tahu, kau sudah kehilangan arah tujuanmu. Yang tersisa sekarang hanyalah penyesalan. Penyesalan yang dirasakan oleh seluruh tubuhmu dan jiwamu. Jika kau masih berharap untuk hidup, berdoalah untuk kawanmu yang akan memukul. Mereka akan menyelamatkan hidupmu." Chapter 108 selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 108. Untuk teman-teman yang ingin terus menonton review One Out season kedua, jangan lupa di subscribe channel ini dan di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.